Oke, teman-teman, untuk hari ini kita masuk ke dalam materi hipotek. Ya, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan bahwa hipotek ini memiliki sumber hukumnya ada di dalam KUH Perdata. Ya, hipotek ini adalah salah satu lembaga jaminan yang sudah lama dan dikonsepkan di dalam KUH Perdata. Nah, tetapi di dalam lembaga hipotek ini ada beberapa perkembangan. Ada objek-objek yang dinyatakan di dalam KUH Perdata itu tidak berlaku lagi, ya, karena adanya peraturan tersendiri, ya. Apa itu? Yaitu adalah tanah. Jadi hipotek, ya, itu tidak lagi berlaku bagi hak-hak atas tanah atau tanah. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Hak Tanggungan, atau bahkan kita sudah punya Undang-Undang Pokok Agraria dan adanya Undang-Undang Hak Tanggungan yang nomor 40 tahun 96. Jadi kalau kita simpulkan di dalam KUH Perdata, objek hipotek itu hanyalah kapal yang tentunya dia bermuatan lebih dari 20 meter kubik. Kalau teman-teman nanti baca artikel, karena seringkali ya, teman-teman itu masih saja percaya dengan artikel, apalagi blog ya, yang mengidentifikasi bahwa tanah itu dengan cara hipotek. Itu tentunya sudah aturan lama dan tidak berlaku lagi. Ingat, kalau kita sudah berbicara hipotek, maka kalau kita mengacu ke dalam buku kedua KUH Perdata, itu hanya berlaku bagi kapal saja. Maka nanti yang akan kita telaah lagi di dalam materi hipotek ini ya ketentuan-ketentuan terkait perkapalan. Ya, contohnya adalah kapal. Apa itu hipotek? Ya, apa itu hipotek? Itu kalian bisa lihat di dalam pasal 1162 KUH Perdata. Ini nggak berubah ya? Sebentar ya. Sebentar saya mengelingkan ini. Oke. 1162. Ya, pasal 1162. Oke. Ini kok nggak mau ini ya, muncul ininya. Oke. Ya. Teman-teman lihat ya slide-nya ya. Nah, ini. Ya, jadi kembali lagi kalau kita menggunakan KUH Perdata, maka memang hipotek ini tercantum di dalam buku 2 KUH Perdata. Nah, apa definisi hipotek itu bisa kalian lihat di dalam pasal 1162 KUH Perdata. Apa itu? Ya, hipotek adalah suatu kebendaan, suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Jadi kalau kita tarik dari definisi gadai, definisi fidusia, ya, dan definisi hipotek, itu pada dasarnya ya sama saja teman-teman dalam konsep hukum jaminannya. Tetapi yang membedakan adalah apa objek yang menjadi jaminan. Ya, di gadai pun ya suatu hak kebendaan atas benda-benda bergerak. Tentunya gunanya untuk apa? Untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan atau perjanjian
kredit atau fasilitas kredit. Jadi intinya sama saja. Maka dari itu teman-teman memang harus paham terkait bagan yang pernah saya jelaskan di awal. Nah, dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa unsur hipotek. Ya, ada hak kebendaan, yaitu ada objek benda tidak bergerak untuk pelunasan suatu utang. Jadi zaman dulu sebelum ada UPA, ya, semua kebendaan yang tidak bergerak itu dijaminkan dengan cara hipotek. Ya, semua objek tidak bergerak itu dengan cara hipotek. Tetapi tadi saya sudah ingatkan ya bahwa ini berkembang dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria ya dan Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga tanah ini dikeluarkan dari lembaga penjaminan hipotek. Nah, dari hipotek sendiri memiliki asas-asas. Yang pertama, intinya kan tetap saja toh asas-asas jaminan yang pernah saya jelaskan di awal. Yang pertama adalah perjanjian asesoir. Ada yang masih ingat nggak apa itu asesoir? Perjanjian tambahan, Bu. Nah, tambahan lengkap ya. Betul. Terus yang kedua, droit de preference. Yang kita sebut krediturnya adalah kreditur preference, yang mana memberikan kedudukan yang harus diutamakan dibandingkan kreditur yang lain. Beres itu semua jaminan oke. Yang ketiga, hipotek hanya dapat dibebankan pada benda-benda yang sudah ada. Ini di dalam pasal 1175 KUH Perdata. Karena ini bentuknya ya penjaminannya, objeknya juga sudah harus ada, sudah jelas. Ingat bahwa adanya asas spesialitas. Spesialitas itu tadi menentukan bahwa objek itu sudah atas nama orang tertentu. Ya, sudah ada atas nama orang tertentu. Sehingga ya tentunya objeknya juga sudah harus ada. Asas spesialitas kemarin berlaku untuk jaminan apa saja selain hipotek? Ayo. Gadai, Bu, gadai. Gadai. Benarkah gadai? Ingat, gadai itu kan benda bergerak. Barangnya juga dikuasai oleh pihak kreditur. Maka berlakulah bezit. Bezit itu siapapun pemegangnya, ya dia dianggap sebagai pemiliknya. Yang menjadi pembeda asas spesialitas itu adalah barang itu sudah atas nama orang tertentu, sudah jelas. Apa? Ya tentunya objek-objek yang secara administratif negara itu juga diperlukan. Apa itu? Misalnya, kemarin saya sudah bilang, fidusia, hipotek, hak tanggungan adalah objek-objek di mana debitur itu tetap menguasai objek tersebut. Sehingga apa yang menjadi hal yang dipegang, hal ini adalah kepastian hukum yang dipegang oleh pihak kreditur atas keamanan barang yang dijaminkan, yaitu sertifikat bukan sertifikat tanahnya, tapi sertifikat jaminannya, sehingga itu harus didaftarkan. Nah, untuk didaftarkan dia perlu adanya administratif. Ya, jadi asas spesialitas itu menyatakan bahwa objek hak fidusia, hak tanggungan, dan apalagi hipotek itu harus atas nama tertentu. Maka kepemilikan objek itu juga sudah jelas di dalam suatu bukti administratif. Misalnya tanah, atau misalnya ini kapal deh. Kapal ini juga misalnya saya berhutang dengan jaminan kapal, kapal itu harus atas nama saya. Nggak bisa misalnya kapal itu yang saya jaminkan adalah kapalnya Iqbal. Kalaupun mau kapalnya Iqbal, maka harus atas persetujuan Iqbal. Begitu juga dengan fidusia. Fidusia kalau misalnya kita mau jaminkan motor gitu ya, maka BPKB-nya ya sebenarnya atas nama Bu Isdian, bukan atas nama Iqbal.
Gitu, itu yang maksudnya asas spesialitas. Ya, maka kalau kita analogikan yang harus ada itu ya untuk objek-objek yang memang itu berlaku asas spesialitas itu tadi. Gitu ya. Yang keempat, hipotek dapat dijaminkan jaminan untuk utang yang baru akan ada. Ini di dalam 1176 KUH Perdata. Teman-teman yang di poin nomor 4 ini berlaku ketika ada kombinasi antara jaminan perorangan dengan jaminan kebendaan. Misal ya, saya di sini hutang ke Iqbal 100 juta. Ya, dengan karena saya tidak punya aset yang ingin saya jaminkan ke Iqbal, saya minta tolong nih ke Sihu. Sihu dan Iqbal tahu Sihu ini adalah kapasitasnya baik ya, punya track record juga baik gitu ya. Iqbal percaya dan saya minta bantuan ke Sihu. Sihu, saya minta bantuan dirimu sebagai penjamin saya ya, penjamin saya ketika saya berhutang kepada Iqbal. Akhirnya Sihu ini sepakat nih. Oke, saya jamin, saya berani untuk menjadi penjamin Christian untuk membayar hutangnya kepada Iqbal. Nah, Sihu ini berposisi sebagai pihak ketiga yang memberikan penjaminan kepada Iqbal ya dalam pembayaran hutangnya Bu Isdian. Nah, Sihu itu pun ya di dalam perjanjian bortoh tadi, perjanjian imaterial tadi, perjanjian perorangan tadi, itu menyatakan ya dalam hal ini ketika misalnya Bu Isdian tidak mampu membayar, maka ya akan berlaku jaminan hipotek atas kapal yang dimiliki oleh Sihu. Jadi Sihu itu di dalam perjanjian bortoh itu ya menghipotekkan kapalnya kepada Iqbal. Ya. Nah, jadi jaminan hipotek itu baru berlaku ya, bukan ketika adanya perjanjian imaterial tadi, perjanjian jaminan perorangan tadi, tapi berlaku ketika misalnya saya wan prestasi ya. Dan di sini posisi saya otomatis digantikan dengan bukan digantikan, tapi karena dia berani menjadi penjamin, maka hutangnya saya kepada Iqbal itu dibayarkan oleh Sihu. Nah, Sihu karena dia melibatkan hipotek di dalam perjanjian imaterial itu, disitulah berlaku jaminan hipotek. Jadi pada awalnya Sihu tidak berhutang kepada Iqbal, tetapi karena dia berposisi sebagai penjamin, ya penjamin Bu Isdian dan Bu Isdian tidak mampu membayar, nah tibalah Sihu berhutang kepada Iqbal. Nah disinilah berlaku hipotek ya dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan ada. Utang yang baru akan ada itu ya tadi. Kalau misalnya Bu Isdian tidak mampu membayar, Sihu inilah yang mengganti posisinya Bu Isdian dalam membayar. Ya, paham ya? Untuk nomor poin 4 ya. Yang Paham. Yang di luring. Oke. Ya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah hipotek dapat menjamin lebih dari satu hutang. Terdapat urutan pemegang hipotek. Nah, tentunya karena hipotek ini selalu ya kalau benda tetap ini tentunya dia memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi ya, yang cukup tinggi. Jadi ketika misalnya memang nilai objek itu memiliki nilai 1M ya, tetapi saya hutang kepada Sihu itu 500 juta, maka bisa saja saya menjaminkan kembali objek kapal itu kepada Iqbal sampai pada limit yang memang dinilai oh ini sudah sampai batas 1M misalnya, nilai saya di appraisal itu 1M. Saya hutang kepada Sihu 500 juta, berarti sebenarnya nilainya kapal saya juga masih bisa nih saya kredit lain kepada pihak lain. Saya hutang lagi 500 juta, itu bisa. Tetapi posisinya tetap, kredit preference pertama tetap berposisi oleh Sihu. Baru nanti kedua, kredit preference yang kedua. Ya, yang dahulu selalu didahulukan.
Itu yang kelima. Yang keenam, droid the suite. Hipotik mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objeknya berada. Jadi kalaupun ya ternyata tadi saya hutang ke Sihu ya 500 juta itu, ternyata saya mau jual nih kepada pihak lain, itu bisa atas persetujuan kreditur. Tetapi yang menjadi risiko adalah yang membeli objek tersebut akan terlekati juga jaminan hipotek tersebut. Jadi misalnya saya menjualnya kepada Haikal, maka posisinya hipotek itu kapal yang dibeli oleh Haikal itu tetap melekat jaminan hipotek atas nama Sihu. Nah, tinggal bagaimana pembeli mau tidak, tapi biasanya dalam praktek itu diselesaikan terlebih dahulu ya. Diselesaikan terlebih dahulu sehingga tuntas atau jelas tuh posisi secara legal bahwa kepemilikan penuh atas nama Haikal. Ya, tapi kalau secara memang itu diperlukan ya bahwa itu dijual dari pihak kepada Haikal dan Haikal menerima bahwa objeknya masih terlekati oleh jaminan, ya tidak masalah seperti itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, asas spesialitas. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Itu atas tanah tertentu. Jadi atas tanah tertentu, pemilikan tertentu gitu ya. Yang kedelapan adalah asas publisitas. Jadi izin sedikitnya tidak bergerak itu Bu, tetap di definisi hipotek Bu. iya, tapi kan posisi ke-8. Di posisi kalian ini asas publisitas ada enggak? Nggak ada Bu. Ini di slide ke-3 Bu, definisi hipotek dari tadi. Oh, berbeda berarti ya tampilannya ya. Sebentar teman. Ini karena yang tampil di saya itu yang mana berarti? Ini muncul? Muncul Bu, asas-asas. Muncul. Oke. Ya, jadi yang ke-8 itu adalah asas publisitas. Asas publisitas itu adalah hipotek wajib didaftarkan. Udah, teman-teman udah harus paham ya, ketika, saya ulangi lagi, ketika objek itu dikuasai oleh pihak debitur, maka jaminan itu harus didaftarkan. Kenapa seperti itu? Itu adalah fungsi dari asas publisitas, sehingga ketika pihak ketiga menerima objek yang sama dijaminkan ulang, dia tahu bahwa objek ini sudah dihipotekan, ditanggungankan, sudah difidusiakan. Jadi memang harus didaftarkan terkait jaminan kebendaan yang memang objeknya tetap dikuasai oleh pihak debitur. Ya, kalau gadai mah karena sudah di tangan kreditur ya nggak usah pakai asas publisitas, ya kan? Karena sudah aman saja. Baik, itu yang ke-8. Yang ke-9, pemegang hipotek mempunyai hak melakukan parate eksekusi. Apa itu? Menjual objek atas kekuasaan sendiri dan sertifikatnya mempunyai kekuatan eksekutorial apabila diperjanjikan dalam akte pemberian hipotek. Jadi memang di dalam perjanjian hipotek itu ada beberapa klausula yang memberikan kewenangan khusus kepada pihak kreditur ya, ketika ternyata si debitur itu prestasi, kreditur dapat melakukan parate eksekusi, yaitu melakukan eksekusi secara langsung ya, mengeksekusi secara langsung objek jaminan tersebut. Nah, itu ya. Karena apa? Dia sudah memegang sertifikat hak tanggungan yang memiliki irah-irah yang berkekuatan eksekutorial. Dia layaknya putusan pengadilan. Tetapi ternyata ketika terjadi kesulitan di dalam melakukan eksekusi, misalnya debitur kekeh tidak mau, maka di sini ada cara yang kedua, yaitu kreditur mengajukan permohonan eksekusi. Nah, di situ. Tetapi sebenarnya kreditur ini dapat melakukan eksekusi secara langsung.
itu harus tercantum di dalam perjanjian hipotek. Ini juga berlaku sebenarnya di dalam perjanjian fidusia maupun hak tanggungan. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari definisi, dasar hukum, sampai pada asas-asas, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya, Bu. Oke, sibuk. Yang Ini, Bu. offline ini sibuk, yang silakan sibuk. Jika hipotek itu tidak didaftarkan, apakah masih memperoleh kekuatan secara yuridis? Tidak. Jadi, sebagaimana saya sampaikan bahwa fidusia, ya bahkan gadai ya, jadi gadai, fidusia, hak tanggungan, hak hipotek, ya itu adalah perjanjian formil. Apa itu perjanjian formil? Prosedur hukumnya itu harus kalian patuhi. Ketika tidak dipatuhi, maka penjaminan itu baik kalian membuat secara tertulis dan disaksikan 1000 saksi pun, tetapi tidak dilakukan secara prosedural sesuai ketentuan hukum, maka dia tidak mengikat secara hukum. Misal, gadai. Kalian sudah buat tuh perjanjian jaminan gadai, tapi kalian tidak menyerahkan barang itu ke kreditur, maka tidak ada jaminan hukum, perlindungan hukum dalam hal jaminan gadai. Jadi kreditur ya tidak terikat apapun. Fidusia, hipotek, hak tanggungan, ketika misalnya memang secara ketentuan harus didaftarkan ke lembaga terkait, kalau tidak dilakukan oleh para pihak, maka tentunya perjanjian itu pun tidak mengikat bagi para pihak. Itu ya. Jadi tidak mengikat para pihak ketika tidak memenuhi ketentuan hukumnya. Itu sih, Hu. Siap, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, apa objek-objek dari hipotek? Nah, ini kita pilih. Jadi saya sudah sampaikan, kalau sebelum hipotek, ya sampai hak atas tanah. Tetapi ketika kita sudah ada undang-undang pokok agraria, ya, objek hipotek ya masih ini ya, hak milik kita masih menggunakan hipotek, hak guna usaha, hak guna bangunan, benda tidak bergerak selain tanah itu menjadi objek hipotek. Tetapi setelah kita punya hak tanggungan, maka ya setelah tahun 96, maka objek hipotek itu hanya meliputi kapal yang lebih dari 20 meter kubik. Ini bisa kalian lihat di dalam pasal 49 ayat 1 di dalam Undang-Undang Pelayaran. Selain kapal apa? Yaitu adalah pesawat terbang. Ini kita menggunakan Undang-Undang Penerbangan. Maka hipotek itu selain menggunakan KUH Perdata di dalam buku kedua, dia juga bukan, nggak ada. Jadi yang kedua itu menggunakan undang-undang selain KUH Perdata. Ya, lebih khususnya ada di dalam Undang-Undang Pelayaran maupun Undang-Undang Penerbangan. Ya, ingat bahwa inilah objek dari hipotek sekarang, ya. Nah, selanjutnya bagaimana prosedur dan syarat pembebanan hipotek kapal laut? Kita ambil dari satu sisi kapal laut ya, nanti penerbangan atau pesawat terbang hampir sama ya, tapi lembaganya berbeda. Nanti teman-teman bisa cross check di dalam Undang-Undang Penerbangan. Nah, tentunya tadi ada berlaku asas spesialitas. Oleh karena itu, syarat kapal yang bisa dijaminkan dengan cara hipotek itu adalah yang pertama adalah kapal yang sudah didaftar. Jadi teman-teman kalau lihat ada kapal besar ya, pesiar gitu, pada dasarnya ya dia memiliki sertifikat kepemilikan. Dicatat di mana? Dicatat oleh pejabat syah bandar itu. Ya, pejabat di pelabuhan itu biasanya. Nah, yang kedua dilakukan dengan membuat akte hipotek di tempat di mana kapal itu semula didaftarkan. Jadi, ketika kapal itu saya kurang paham ya pelabuhan mana gitu ya.
Misalnya kita ambil saja pelabuhan, ada nggak ya di dinasnya? Tanjung Priok misalnya. Ya, kapal itu ya harus didaftarkan di Tanjung Priok itu juga. Nggak boleh misalnya Tanjung Priok kita daftarkan di Tanjung Perak hipoteknya. Nggak bisa. Ya, jadi kapal itu sudah harus terdaftar. Ya. Yang kedua dilakukan dengan membuat akte hipotek di mana kapal itu didaftarkan. Yang kedua, syarat dan pembebanan hipotek kapal laut. Yang pertama adalah akte surat kuasa memasang hipotek. Di sini ya ketika misalnya seorang debitur yang menjaminkan kapalnya dan dia membuatkan akte hipotek, maka pada dasarnya dia juga membuatkan surat kuasa memasang hipotek kepada pihak kreditur. Jadi ketika misalnya debitur berhalangan, yang maju itu bisa dari pihak kreditur. Itulah yang dimaksud dengan akte surat kuasa memasang hipotek. Ya, jadi intinya kalau sudah ada akte ini, kreditur dapat nih. Kalau misalnya melihat debitur ini sudah agak goyang gitu ya, dia bisa langsung memasang hipotek, membuatkan akte hipotek. Nah, yang kedua, gross akte pendaftaran atau balik nama. Nah, gross akte pendaftaran atau balik nama ini ya, itu juga harus dilengkapi ketika kita membuat akte hipotek. Yang ketiga, ada perjanjian kreditnya tentu harus dilengkapi. Inilah adalah 3 dokumen ya ketika kita akan membuat akte hipotek. Tuh, itu prosedurnya. Nah, kalau akte surat kuasa memasang hipotek itu harus dibuat secara otentik. Jadi kalau teman-teman ya berhadapan dengan objek tetap tidak bergerak, itu akan selalu berhubungan dengan notaris. Ya, kalau benda tetap itu memang agak rumit, administratif harus lengkap, ya harus otentik, maka tentunya akte pemasangan itu pun, surat kuasa pemasangan itu pun harus dibuat di hadapan notaris. Tuh. Akte ini dibuat oleh siapa? Dibuat antara pemilik kapal dengan orang yang ditunjuk untuk mengurus kepentingannya dalam hal pembebanan hipotek kapal. Ya, jadi seperti itu, bisa dari pihak debitur sendiri atau ya dari pihak kreditur itu tadi. Yang penting dia nantilah yang akan menghadap ya kepada Syah Bandar untuk membuat akte hipotek. Nah, di sini ya maksudnya adalah catatannya adalah ketika memang pemilik kapal tidak dapat mengurus secara langsung. Jadi saya sudah bilang kalau memang debitur itu tidak bisa mengurus, maka dia langsung bisa membuat akte surat kuasa memasang hipotek. Kalau kursus akte pendaftaran atau balik nama ini sendiri, Waalaikumsalam. Kalau kursus akte pendaftaran atau balik nama ini sendiri, itu tentunya harus dilakukan ke Syah Bandar. Ya, pejabatnya kalau tanah itu kita ke PPAT, kalau kapal atau hipotek kita ke namanya pejabatnya adalah Syah Bandar. Siapa Syah Bandar itu? Syah Bandar itu adalah ya ASN di dinas perhubungannya ya di bagian perkapalan itu. Nah, kembali lagi, kenapa bahwa kapal itu harus didaftar? Yang pertama adalah tentunya untuk mendapatkan surat tanda kebangsaan kapal. Ya kalau kita berbicara di dalam undang-undang pelayaran ya tentunya setiap kapal, kalau teman-teman tahu di dalam berita-berita kan sering ya kapal ini berbendera negara mana, Indonesia, Cina, Vietnam dan sebagainya. Itu kan memang kewajiban ya untuk menunjukkan ini kapal-kapal milik siapa. Nah, terus yang kedua, status hukum pemilik kapal menjadi jelas. Jadi memang kalau kita berkaitan dengan objek jaminan, objek tetap sebagai jaminan, tentunya dia sudah harus pasti siapa pemiliknya, pasti objeknya sudah terdaftar di lembaga terkait. Kalau kapal ya sudah terdaftar di bagian dinas perhubungan, begitu juga dengan tanah sudah terdaftar di kantor pertanahan di
Kok bisa katakan BPN, ya sudah terdaftar di sana. Gangguan. Nah, itu. Jadi gross akte ini dibuat, ya gross akte ini itulah yang nanti memiliki kekuatan eksekutoria. Ya, siapa yang berwenang membuat itu adalah pejabat yang berwenang, yaitu Syah Bandar. Ya, kembali lagi. Nah, ini Syah Bandar itu ya pejabat di lingkungan ini ya, Dirjen Pendaftar dan Pencatat Balik Nama. Ini saya skip saja. Nah, ketika sudah terjadi kekuatan hukum mengikat adanya akte hipotek antara pemberi dan penerima hipotek, maka timbullah hak dan kewajiban. Sebagaimana jaminan-jaminan lain pada dasarnya sama saja ya. Ini adalah hak pemberi hipotek. Hak pemberi hipotek berarti kreditur atau debitur? Pemberi hipotek? Debitur. Ya, pertama tetap menguasai bendanya. Yang kedua, mempergunakan bendanya, ya. Yang ketiga, melakukan tindakan penguasaan asal tidak merugikan hipotek. Yang keempat, berhak menerima uang pinjaman. Udah itu. Lalu bagaimana pemberi hipotek? Ya, tadi penerima hipotek, ya, kewajiban memberi hipotek tadi hak ya. Nah, ini apa? Membayar pokok beserta bunga, membayar dendanya, ya sudah. Intinya kewajiban debitur itu apa ya? Ini. Ya. Hak pemegang hipotek. Apa? Yang pertama memperoleh penggantian ketika debitur wan prestasi. Jadi dia berhak melakukan eksekusi terhadap objek kapal tersebut. Ya. Yang kedua memindahkan piutangnya sehingga hipotek ikut berpindah. Memindahkan piutang sehingga hipotek ikut berpindah. Ini disebut apa ini? Pemindahan piutang. Masih ingat? Salah satu cara menghapus suatu perikatan. Salah satu cara berakhirnya perikatan. Ini yang di hukum perjanjian dulu. Dengan adanya pengalihan piutang pada kreditur lain. Apa? Disebut apa? Cesi. Ingat orang? Cesi? Cesi adalah pengalihan piutang. Ya. Nah, ketika saya, misalnya saya sebagai kreditur, saya memegang jaminan kapal, hipotek, jaminan hipotek kapal. Nah, karena saya butuh uang segera, saya tidak mau menunggu lagi debitur untuk membayar hutangnya, karena masih tahun depan misalnya, maka saya bisa nih mengalihkan kepada pihak lain. Misalnya saya alihkan ke Wisnu. Wisnu, kamu mau beli nggak piutang saya? Ingat ya, piutang bukan hutang. Wisnu, kamu mau nggak beli piutang saya? Gitu ya. Mau beli nggak piutang saya? Karena piutang ini terlekat adanya hipotek. Nah, Wisnu bersedia nih, oke, saya akan membeli piutangnya Bu Istian. Nah, itu dilakukan dengan cara pengalihan itu dilakukan dengan cara cesi. Ya, itulah pengalihan piutang. Nah, ketika saya mengalihkan piutang saya kepada Wisnu, maka hipotek itu pun melekat juga di dalam piutang tersebut. Seperti itu, ya. Jadi hipoteknya pun akan berpindah juga kepada Wisnu secara otomatis. Ya. Nah, karena sekali lagi kalau benda tetap pasti nilai ekonominya sangat tinggi, ya, termasuk tanah. Maka ketika kita berbicara jangka waktu hipotek, maka tentunya dia juga memiliki jangka waktu yang lama. Di atas lebih dari 3 tahun pada umumnya, ya, kredit jangka panjang. Dan kedua, pembiayaan biaya rehabilitas suatu barang atau kapal yang memerlukan biaya besar. Karena ya perawatan kapal juga perlu dana yang besar gitu ya, sehingga perlu adanya jangka yang panjang. Beda dengan gadai. Gadai itu bisa dilakukan dengan cara sebulan, 4 bulan, ya, tergantung kesepakatan dari para pihak. Tapi biasanya sangat singkat kalau gadai. Ya. Oke, sampai di sini yang ditanyakan.
Oke, ada pertanyaan. Jadi aku lali Mbak Debri ya. Jadi Mbak Debri ini bertanya, kalau kapal itu adalah atas nama perusahaan bagaimana? Ingat bahwa subjek hukum itu kan ada dua. Ada perorangan ataukah badan hukum. Ketika posisinya itu kepemilikan badan hukum, ya tidak masalah. Yang bertanggung jawab ya berarti di situ, ya tentu badan hukum kan nggak bisa, badan atau PT kan nggak bisa bergerak tanpa adanya diwakilkan oleh manusia. Maka yang mewakili pun atas dasar kewenangan yang memang tercantum di dalam ADART. Itu nggak boleh misalnya sembarangan yang mewakili penjaminan hipotek itu adalah misalnya staf, ya misalnya staf atau sekretarisnya, nggak boleh. Jadi yang berhak mewakili suatu PT di dalam jaminan hipotek ya biasanya direktur, karena dia berwenang untuk mewakili PT di dalam menjalin pihak ketiga. Tetapi bagaimana tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya ya atas badan hukum itu sendiri, bukan perorangan. Jadi kalau kita analogikan baik perorangan maupun badan hukum ya sebenarnya tanggung jawabnya sama saja. Yang membedakan adalah ketika itu adalah badan hukum, ya pertanggungjawabannya ya sebatas aset yang dimiliki oleh badan hukum tersebut. Dengan catatan bahwa dalam prosedur atau pihak-pihak yang mewakili perseroan terbatas itu adalah pihak-pihak yang berwenang dan dilakukan dengan sesuai dengan prosedur, misalnya itu PT adalah sesuai prosedur perseroan terbatas. Gitu. Ya, oke saya lanjut. Nah, selanjutnya hapusnya hipotek kapal laut. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan penjaminan hipotek, tentunya di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, si debitur mampu membayar hutangnya itu secara lunas, maka posisinya perjanjiannya, kalau lunas gimana perjanjiannya? Berakhir. Sudah selesai. Nggak ada masalah apapun, jaminannya pun kembali. Ya. Lalu bagaimana ketika ternyata ya penjaminan itu ketika jaminan hipotek itu mohon maaf, ketika debitur tidak mampu membayar hutangnya, maka yang dilakukan adalah perjanjian itu bagaimana? Kan berlanjut ke jaminan hipotek, ya, sehingga dilakukanlah eksekusi. Maksudnya berlaku klausula yang ada di dalam jaminan hipotek, yaitu dilakukan eksekusi dan lelang. Nah, di sini kita berbicara hapusnya hipotek kapal laut. Kapan itu hapus? Ya tentunya ya utang itu lunas, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, adanya pelepasan kreditur secara sukarela. Jadi kalau kreditur udah kita akhiri saja perjanjian jaminan jaminan hipotek ini, nggak perlu ada jaminan apapun, oke, sudah bisa dibatalkan, ya, sudah berakhir itu. Yang ketiga, pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan. Apa? Ada yang tahu nggak maksudnya ini apa? Pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan. Masih ingat bahwa hipotek itu ya bisa dijaminkan kembali kepada kreditur lain. Nah, ketika misalnya hakim menilai bahwa nilai objek itu memang sudah habis ke kreditur para kreditur preferensi sebelumnya, misalnya ada 3 nih ya. Nah, sisi 1 ini nilainya dinilai 1M. 1 kreditur preferensi berhak mendapatkan pembayaran 500 juta. Yang kedua berhak mendapatkan pembayaran 300 juta misalnya. Yang ketiga, ini dia hutangnya juga 300 juta. Pada dasarnya totalnya berapa? 1,1 M toh?
Nah, karena posisi ini ada 3 tingkatan, ya, di sini ya dia sebagai kreditur preferensi secara lunas. Nah, di sini dia kan cuma dapat pembayaran 200 juta nih, sisa 100 juta. Karena posisi seperti ini, maka dia tidak bisa dipaksakan untuk mendapatkan pelunasan secara utuh dari lelang kapal tersebut. Jadi, hapus dia sebagai kreditur preferensi. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Oke. Yang di forum Zoom bisa dipahami ya. Jadi hapusnya hipotek kapal laut dengan fidusia dan hak tanggungan itu sebenarnya hampir sama. Nah, tadi teman-teman sudah bilang bahwa ketika perjanjian itu si debitur mampu membayar hutangnya kepada pihak kreditur, maka hutangnya perjanjian hutang piutang dan jaminan hipoteknya akan hapus. Nah, penghapusan karena penghapusan hipotek itu tidak bisa secara otomatis. Kenapa? Ingat teman-teman, waktu prosedur di awal ketika ingin memberikan penjaminan hipotek kan harus didaftarkan, ya kan? Harus didaftarkan. Maka ketika perjanjian hipotek itu hapus, maka juga harus dilakukan pencoretan. Inilah yang dinamakan dengan roya. Pencoretan roya akte hipotek kapal laut. Harus diajukan permohonan nih kepada Syah Bandar tadi, pencatat balik nama kapal tadi, ya bahwa kredit yang dilakukan oleh debitur itu sudah lunas, sehingga jaminan hipotek itu harus dihapus. Seperti itu, ya. Jadi pencoretan roya ini dilakukan ketika terjadi pelunasan kredit. Nah, apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan? Yang pertama surat permohonan. Nah, surat permohonan ini dibuat oleh pihak kreditur. Jadi ketika kita berlaku sebagai debitur, ketika kita sudah mampu membayar, ya, kita sudah mampu membayar, maka jangan lupa ingatkan kepada kreditur, saya minta kamu membuatkan surat permohonan ya roya kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal yang tadinya dia membuat akte hipotek, ya. Tolong dibuatkan surat permohonan. Nah, nanti debitur dengan surat permohonan itu plus bawa terus akte hipoteknya itu, ya, terus akte aslinya tadi dibawa ke Sabandar tadi untuk dilakukan roya. Sehingga di dalam identitas dokumen kapal kita akan bersih tuh, ya, bahwa jaminan hipotek sudah dihapuskan di dalam objek kapal ini, sudah dilakukan pembayaran secara lunas sehingga terbebaskan dari hipotek itu sendiri. Itu ya. Nah, pelaksanaan roya adalah membuat catatan roya pada gross akte hipotek asli. Jadi situ nanti ada catatan pernyataan bahwa akte ini atau perjanjian hipotek ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah dilakukan pelunasan hutang. Yang kedua, membuat catatan roya pada daftar induk. Nah, seperti tanah, bayangkan sebagai tanah itu ya, di Sabandar, di pendaftaran balik nama itu juga sudah ada identitas kapal X yang milik ini. Nah, kalau itu dibebani hipotek akan ditulis sih bahwa itu akan dibebani masih dalam di bawah jaminan hipotek. Tapi kalau sudah dilakukan roya, akan dilakukan pencoretan. Pendataan ulang bahwa bebas dari jaminan hipotek. Seperti itu. Maka sangat perlu sekali pencoretan roya. Hal ini juga berlaku di fidusia, teman-teman. Kenapa? Jadi fidusia itu kan di awal juga harus didaftarkan di kantor fidusia di bawah Kemenkumham. Ketika misalnya debitur itu lunas, maka juga dilakukan pencoretan. Sehingga jaminan itu juga bebas dari jaminan fidusia. Hal ini juga berlaku juga pada hak tanggungan. Begitu, ya. Nah, ini bunyi catatan roya pada gross akte. Kredit yang telah dijamin dengan kapal laut telah dibayar lunas oleh debitur. Oke. Itu adalah terkait hipotek. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terkait hipotek dari awal sampai akhir?
Ya baru datang tadi nyimak online nggak? Oke, ada nggak kira-kira pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita udah jam 9:30 ya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa